Shalom Kingdom People, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami semua berharap Anda semua tetap dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan, tetap sehat, dan tetap ada di dalam kebaikan dan anugerah Tuhan. Masih bersama dengan saya, Roy Setiawan, di program podcast GPI Rock Surabaya, Kingdom Insight is Gift for You. Hari ini kita masih ada di episode tentang kesehatan, tentang health, dan bersama dengan saya sudah hadir Profesor Dr. Hans Tandra, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolisme, dan diabetes. Selamat datang, Prof. Hans. Selamat shalom. Shalom ya. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Prof. Hans pada siang hari ini, dan kita akan membicarakan tentang isu long COVID and the treatments. Long COVID dan bagaimana penanganannya, karena seringkali kita tidak menyadari bahwa pasca COVID itu berlangsung, ternyata ada hal-hal yang masih perlu kita perhatikan, ya, supaya kita semua bisa sembuh dengan sempurna. Dan siang hari ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol bersama Prof. Hans tentang isu long COVID. Nah, Prof. Hans, saya langsung saja pada pengertian dari long COVID itu sendiri sebetulnya apa, Prof. Hans, untuk kita ketahui bersama. Ya, jadi kita tahu ada COVID yang merajalela, mengamuk sampai seluruh dunia, dan kemudian keluarlah istilah long COVID. Long COVID artinya COVID yang panjang. Jadi sebetulnya nama aslinya adalah long term COVID. Atau dalam bahasa kedokteran long haul COVID. Jadi COVID itu berlangsung panjang sampai 1 bulan, orang itu sudah sembuh. PCR test sudah negatif. Bahkan sudah diizinkan keluar dari rumah sakit. Atau isolasi mandiri dan dinyatakan sudah tidak menulari orang lagi. Akan tetapi, gejalanya itu masih ada 1 bulan, 2 bulan. Bahkan ada yang sampai 12 minggu atau 3 bulan. Saya lihat beberapa literatur ada yang melaporkan 6 bulan, ada orang yang sampai gejalanya masih ada. Gejala itu tidak enak sekali, seperti orang sedang sakit COVID. Dan itu membuat si pasien itu dinyatakan sudah sembuh, PCR-nya sudah negatif, 2 kali PCR negatif, tetapi gejalanya masih tidak enak. Dan akhirnya opname balik-balik. Ada yang sampai 2 kali rawat inap, 3 kali rawat inap, sampai diinfus dan sebagainya. Ini adalah yang dinamakan long COVID, atau long haul COVID, atau long term COVID. Ya, kita singkat saja long COVID. Ya, kalau kita tadi sempat menyinggung soal gejala, kira-kira gejalanya apa saja, Prof. Hans, ya? Atau apakah persis seperti COVID begitu ya? Atau ada gejala-gejala lain yang mungkin kita juga perlu ketahui bersama sehingga kita bisa menyadari? Ya, kita tahu COVID itu menyerang terutama sistem pernapasan. Jadi menimbulkan pneumonia yang semua orang tahu, sesak napas, batuk, lalu demam dan sebagainya, itu infeksi paru. Tetapi COVID itu menyebabkan reaksi yang lebih lagi daripada sekadar infeksi paru, yaitu dia menyerang sistem imun kita. Daya tahan tubuh diserang, sehingga terjadilah penggumpalan darah, itu reaksi imun. Penggumpalan darah itu menyebabkan banyak sekali organ tubuh, boleh dikatakan seluruh tubuh akan terkena. Nah, sehingga yang menyebabkan orang itu meninggal bukan hanya karena infeksi, karena sakit parunya, tetapi karena reaksi-reaksi penyumbatan di mana-mana. Yang paling bahaya ada penyumbatan di paru, sampai dia tidak bisa napas, gagal napas, kemudian di jantung. Jadi biasanya dokter jantung juga diundang datang
pembuluh darah di mana-mana. Ada laporan orang itu kena stroke, ada laporan orang itu gagal ginjal. Jadi boleh dikatakan multiple organ failure. Jadi kegagalan organ, sistem organ seluruh tubuh. Nah, long COVID, itu COVID-nya sudah hilang, virusnya sudah hilang. Tapi gejala radang itu masih ada. Reaksi radang. Jadi para pakar menyebutkan bahwa long COVID adalah penyakit endotel. Endotel itu pembuluh darah, dinding pembuluh darahnya rusak, hancur. Nah, kalau rusak, maka terjadi penyumbatan, pengapuran, pembuntuan, bekuan darah di mana-mana. Sehingga terjadilah banyak organ terkena. Jadi long COVID itu biasanya 3 sistem yang terkena. Yang paling utama. Pertama, otak. Jadi ketika otak terkena, orang itu ngantuk terus, pikirannya berkabut, tidak bisa konsentrasi, daya ingatnya lupa, macam-macam, sakit kepala, nanti bisa cemas, tidak bisa tidur, macam-macam seperti itu. Belum lagi reaksi daripada yang kedua, organ sistem kedua, yaitu jantung. Jantung menyebabkan penyumbatan, otot jantung tidak kuat pompa. Itu namanya gagal jantung. Jadi akibat daripada otot jantung tidak kuat pompa, kita bisa tahu orang itu sesak napas, dadanya sakit, jantungnya berdebar-debar, keringat dingin, lemes, seperti orang gagal jantung, jalan tidak kuat, dipapah. Seperti orang serangan jantung. Organ ketiga paru. Paru itu orangnya sesak napas, orang itu tidak batuk terus, tidak selesai-selesai. Jadi ada orang berkata, oh jantungnya rusak, parunya hancur katanya, akibat daripada COVID itu. Virusnya hilang, tapi reaksi-reaksi ini makin terus ada, berlangsung sampai berbulan-bulan, sampai akhirnya makin lama makin dipulihkan. Tapi kalau kita harus ingat, bukan hanya 3 organ ini, otak, jantung, paru. Organ lain juga kena, sendi sakit semua, badannya cekot-cekot, bahkan ada demam. Dikira nanti COVID-nya kumat atau virusnya masuk lagi, padahal bukan. Ya, akibat daripada reaksi radang itu, radang yang menahun, radang yang berkepanjangan. Nanti kulitnya juga ada bintik-bintik merah, skin rash namanya, ruam kulit. Dan bukan hanya badan cekot-cekot, sakit kepala, tapi juga mual, muntah, diare, sebah, tidak ada nafsu makan, tidak bisa makan, perutnya kembung. Belum lagi nanti ada gatal, bengkak di kaki, rambut rontok, banyak sekali. Jadi itu namanya kompleks sekali. Jadi masuk dalam kategori long COVID. Jadi gejalanya sangat mirip sekali, Prof ya, dengan ini ya, dengan apa? Dengan COVID itu sendiri ya, walaupun memang sebetulnya sudah dinyatakan PCR-nya negatif sekali, tapi gejalanya masih sangat menyerupai ya dengan COVID itu sendiri. Yeah. Nah, Prof, apakah setiap orang yang terkena COVID ya, pasca COVID itu bisa terkena long COVID ini, atau ada orang-orang dengan kriteria-kriteria yang memang menimbulkan resiko lebih besar daripada orang-orang yang lain, Prof? Ya, Mayo Clinic itu klinik terbesar dari Amerika, itu menyebutkan mereka merangkum catatan laporan jurnal-jurnal kedokteran dari seluruh dunia. Jadi hampir 100 jurnal dia kumpulkan. Ternyata long COVID itu bisa menyerang semua umur, semua kategori keadaan orang itu, muda bisa, tua mungkin juga bisa, orang yang laki perempuan sama, semua bisa kena. Tapi rata-rata kalau dipukul rata, dari orang-orang COVID yang sudah sembuh itu 10% kena long COVID. Akan tetapi semakin tua orang itu, semakin mudah kena COVID. Bahkan 70 tahun ke atas bisa 50%, separuh orang kena long COVID. Jadi makin tua, makin gampang kena long COVID. Di samping itu,
kita harus kenal yang tempo hari kita bicarakan tentang komorbid. Jadi kalau orang itu punya komorbid, berarti dia punya penyakit penyerta yang memperberat si COVID itu. Komorbid apa? Semua penyakit penyerta kan bisa. Tapi ada 3 kategori, yaitu pertama, orang itu ada jantung, hipertensi, diabetes. Ya, tambah lagi kalau kegemukan. Keadaan-keadaan ini mempermudah COVID itu lebih berat, membuat si COVID itu menjadi lebih berat. Dikatakan kalau ada komorbid seperti ini, kemungkinan masuk rumah sakit menjadi 4 kali lipat, dan kematian menjadi 90 kali lipat dibandingkan orang yang tanpa komorbid. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu, orang yang kalau daya tahan tubuhnya lemah, orang tua tentu saja daya tahan tubuhnya kalah dibandingkan dengan anak muda. Tapi jangan dikira anak muda lalu kuat. Kalau dia hidupnya tidak sehat, misalnya tidur larut malam, misalnya dia itu perokok, walaupun usianya masih belasan tahun, kena COVID pun bisa jadi jahat sekali, bahaya sekali. Kita lihat kadang-kadang ada anak muda tumbang gara-gara COVID karena dia kegemukan. Ada orang remaja, ada beberapa tenaga kesehatan juga akhirnya meninggal karena mungkin ada hipertensi, mungkin ada diabetes, pada usianya belum 50 tahun. Jadi semua itu kembali lagi pada daya tahan tubuh. Semakin kita memelihara daya tahan tubuh dengan gaya hidup yang benar, maka kita harapkan pertama, jangan kena COVID. Kedua, andai kena COVID, tidak sampai berat. Yang ketiga, setelah selesai COVID, tidak sampai terjadi long COVID. Ya, jadi faktor-faktor itu yang bisa membuat seseorang terkena long COVID ya Prof ya, terutama faktor-faktor adanya komorbid pada diri seseorang. Kalau seandainya ada gejala-gejala long COVID yang muncul, Prof, kira-kira pemeriksaan apa saja yang diperlukan, Prof, untuk menegakkan diagnosis itu bahwa memang ini adalah long COVID? Ya, pertama tentu saja PCR-nya kan sudah negatif, orang itu dinyatakan sudah tidak menular. Tapi gejalanya masih ada. Timbulnya gejala itu tadi sudah saya sebutkan karena reaksi radang. Nah, reaksi radang itu masalah imunitas kan, pengapuran, penyumbatan, pembekuan, penggumpalan darah. Nah, untuk itu ada pemeriksaan. Kita kadang-kadang lihat ada dimer, itu kan bekuan darah. Ya, ferritin. Mungkin lihat gagal jantung apa enggak. Itu NT-proBNP, jadi ada pemeriksaannya. Bisa juga lihat interleukin 6, itu adalah tanda satu sitokin, itu tanda daripada suatu radang. Ya, banyak pemeriksaan, beberapa itu prokalsitonin misalnya untuk melihat ada infeksi, masih ada sepsis apa tidak. Nah, yang sederhana CRP. Kita kadang-kadang ada yang tahu tentang CRP, C-reactive protein. Jadi beberapa pemeriksaan itu lalu menjadikan paket pemeriksaan AB, leukosit, trombosit. Nanti mungkin perlu periksakan juga faal ginjal, faal hati, mungkin ada terkena. Dan ada catatan orang habis COVID kena diabetes bisa juga ketika pankreasnya terjadi suatu reaksi peradangan, gulanya naik, ya macam-macam. Kalium, natrium bisa terganggu, orang itu lemes dan sebagainya. Jadi paketnya sebetulnya check up semua. Ya, karena semua organ bisa terkena. Ya. Dan untuk mengatasi long COVID ini, Prof, apakah yang diobati itu simptomnya, gejalanya saja, atau bagaimana, Prof, untuk pengobatannya sendiri? Simptomnya kan banyak sekali ya Pak Roy, ya banyak sekali dari kepala, di ginjal, di jantung, di paru. Jadi simptom apa yang dikeluhkan si pasien kita obatin. Misalnya oksigennya dia masih sesak, ya oksigen diperbaiki. Jantungnya tidak baik, ya terpaksa harus obat-obat untuk menguatkan jantung. Nah, di samping itu
Ya, di samping itu yang kedua adalah semua reaksi-reaksi radang kita tekan. Kalau kita dapatkan ini tinggi, tadi hasil pemeriksaannya, didimer tinggi, karena penggumpalan darah dan sebagainya. Ditekan, radangnya ditekan. Obat-obat untuk memperbaiki peradangan itu. Namanya imunosupresan. Steroid kadang-kadang dikasihkan untuk menekan reaksi radang, supaya gejala-gejalanya menjadi reda. Di samping itu tentu saja hal yang ketiga, naikkan daya tahan tubuh. Vitamin lah dikasih, kemudian suruh istirahat lah, hidup sehat, bangun pagi, senam pagi, jemur sinar matahari, ya kemudian senam-senam, seperti itu. Dan tidak stres, bersukacita, menyanyi, dan sebagainya. Itu semua penting loh. Ya, jangan dikira menyanyi itu sepele. Saya kadang-kadang ngajarkan si pasien, ayo nyanyi, ketawa, itu naikkan daya tahan tubuh. Ya, sekalian saya mau membagikan tips. Banyak hal-hal yang murah meriah, saya katakan murah meriah, tapi sangat sehat. Minum air putih kan murah meriah, tidak keluar biaya Pak Roy. Tapi itu lebih sehat daripada kita minum macam-macam minuman kalengan kotaan. Ketawa itu murah meriah, tidak bayar, tinggal sukacita saja. Tapi badannya sehat. Daripada cemberut, mukanya segitiga gitu, adrenalin meningkat, daya tahan tubuh turun, reaksi radang muncul. Apalagi jalan pagi, jalan kaki gak bayar. Daripada fitness atau naik sepeda, ya sepedanya mahal sekali sampai puluhan juta. Jalan kaki nggak usah bayar. Ya, minum air putih, ketawa, jalan kaki. Tidur nyenyak, ya nggak usah bayar, asal tidur aja yang cukup. Senam-senam, jemur matahari, nggak bayar, sehat. Ya, jadi ini hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, Prof ya, sehari-hari ya, dan murah meriah seperti kata Prof Hans tadi ya, nggak perlu bayar mahal-mahal, dan Tuhan sudah mengaruniakan itu pada kita semuanya untuk kita bisa melakukannya. Prof, apakah pasien-pasien yang dengan long COVID ini cukup dirawat di rumah atau harus sampai rawat inap di rumah sakit, Prof ya? Kalau untuk pasien yang terkena long COVID ini? Ya, semua tergantung pada keluhan, gejala yang timbul. Kalau sampai napasnya sesak sekali, terpaksa harus kita tolong di rumah sakit ya. Kalau sampai dia tidak bisa makan, mual terus, muntah terus, terpaksa harus diinfus. Kalau sampai terjadi gagal jantung, pompa jantung tidak baik, terpaksa juga harus dirawat. Tapi kalau cuma cekot-cekot, pusing, apalagi mual-mual, mungkin dengan obat-obat bisa ngatasi. Semua itu tergantung. Ya, nanti kita lihat. Jadi tentu saja pasien itu tidak suka lah. Sudah masuk rumah sakit, sekarang keluar, masuk lagi. Berapa biayanya? Belum tentu asuransi bisa mengcover. Ya, kalau ada asuransi, nanti menguras kantong, ya, bikin susah orang. Begitu masuk, kadang-kadang tes PCR-nya mula-mula positif lagi. Padahal dia itu long COVID. Jadi akhirnya diisolasi lagi. Oh, bikin susah satu kampung. Satu rumah sudah ribet, satu kampung, tetangga-tetangga jadi heboh semua. Jadi betul-betul betapa pentingnya kita menjaga kesehatan kita. Jadi kalau begitu, untuk mencegah supaya kita tidak terkena long COVID ini apa, Prof? Kira-kira yang bisa kita lakukan selain meningkatkan daya tahan tubuh kita, Prof? Ya, meningkatkan daya tahan tubuh sudah berapa kali kan kita bicarakan ya, berapa kali podcast kesehatan juga sebutkan ya. Saya tidak cerita panjang lagi. Tetapi ada satu hal yang penting dalam literatur penelitian, laporan-laporan, setiap orang yang sudah menjalani vaksinasi, sudah keluar daya tahan tubuh, imunitas, antibodi sesudah vaksin 2 kali. Apalagi kalau sudah yang ketiga, antibodi kan banyak.
andai kata dia kena COVID, COVID-nya tidak berat, enteng seperti flu biasa, dan tidak sampai terjadi komplikasi-komplikasi yang bahaya, yang fatal. Dan laporannya menyebutkan jarang sekali orang yang sudah menjalani vaksinasi yang terkena long COVID. Ini berita baik sekali. Saya ingin semua orang mengerti bahwa betapa pentingnya kalau kita sudah lakukan vaksinasi, maka daya tahan tubuh kita lebih baik. Ya. Lalu andai kata kena COVID tidak sampai terjadi long COVID. Presentasinya jauh sekali. Orang yang sudah vaksinasi, yang belum vaksinasi, yang kena long COVID, yang belum vaksinasi itu banyak sekali. Yang sudah vaksinasi jarang sekali. Nah, jadi jalanilah vaksinasi. Di samping itu ya tetap ya, seperti biasanya protokol kesehatan Pak Roy, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu tetap dijalani. Jauhi kerumunan, jangan bepergian yang tidak penting, seperti itu. Jadi kita harapkan dunia pulih, Indonesia bisa makin maju, ekonomi makin pulih. Amin. Ya. Prof, sebagai yang terakhir, sebagai closing statement untuk episode kali ini, apakah ada pesan-pesan khusus ya untuk para jemaat di GP Rock Surabaya, ataupun mungkin saudara-saudara kita yang sedang menyaksikan podcast kita, mungkin Prof Hans ada pesan khusus ya sebagai closing statement untuk kita saat ini. Ya, jadi kita tahu COVID itu membuat orang semua jadi cemas, khawatir. Tapi marilah, sesudah kita mengerti tentang long COVID ini, kita obati COVID dengan baik. Ya, untuk obatin COVID ya sama, daya tahan tubuh ditingkatkan, menjaga semua kemungkinan reaksi radang dan sebagainya, obati dengan baik. Kita harapkan itu sembuh. Kemudian jangan sampai terjadi long COVID. Long COVID itu kadang-kadang menyakitkan. Sampai berbulan-bulan dia terbaring, tidak berdaya. Dan supaya jangan terjadi itu, pertama, memang daya tahan tubuh kita tingkatkan, ya. Makan sayur banyak, makan buah. Jadi kalau kita makan 3 kali sehari itu harus ada sayurnya. Paling sedikit 1/3 porsi makan kita itu sayur. Jangan mie goreng tok atau nasi goreng tok. Kasih sayur 1/3. Apalagi kalau orang itu gemuk, ada gula, kasih sayur separuh, 50% piringnya. Dengan sayur banyak, kemudian ngemilnya, jangan cari segala macam-macam junk food. Ngemil jangan cari makanan gorengan, santan, segala macam-macam yang terlalu manis, terlalu banyak minyak, terlalu banyak kalori. Cari buah potong. Jadi kalau kita ngemil 1 hari 2 kali, itu buah 2 mangkok sehari. Oh, bukan main, sayur 3 kali, buah 2-3 kali. Kita dapatkan banyak antioksidan, naikkan daya tahan tubuh. Kita dapatkan banyak serat, itu baik buat pembuluh darah, baik buat jantung, baik buat lemak, gula, baik buat pencernaan. Kita dapatkan banyak vitamin, mineral. Jadi tidak usah buru-buru memborong vitamin di luar sampai dosisnya berlebihan. Nah, luar biasa kan? Ada orang cari omega 3. Ayo kita makan ikan. Ikan itu rendah lemak. Ketimbang makan makanan santan, goreng, apalagi jeroan, itu jahat sekali. Reaksi radang yang timbul itu besar. Jauhi makanan kalengan, kotaan, bungkusan, kemasan, botolan. Itu semua kemasan itu tidak baik. Karena memicu radang inflamasi. Cari hidup sehat dengan minum air putih, hirup udara segar, olahraga, itu penting sekali. Mungkin Tuhan izinkan COVID itu terjadi supaya melatih manusia hidup semakin sehat. Karena sekarang dunia modern ini memicu macam-macam reaksi inflamasi. Ingat, inflamasi ini yang menyebabkan autoimun pun timbul. Banyak sekarang autoimun lantaran gaya hidup yang amburadul.
Ayo kita hidup sehat. Dan jangan lupa terakhir vaksinasi. Jangan lupa, semua vaksinasi ya. Sudah 2 kali ya Pak Roy. Nanti kalau ada yang ketiga, saya sudah 3 kali karena saya tenaga kesehatan. Ya, kita lakukan vaksinasi supaya imunitas kita lebih baik dan hidup kita ya menjadi semakin sehat. Ya, amin. Terima kasih Prof. Hans untuk paparannya yang sangat bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya. Kita berharap semua rekan-rekan yang menyaksikan podcast ini tetap bisa hidup sehat, dan tentu saja kita terus berdoa supaya Tuhan melindungi, menyertai kita, dan menjauhkan kita dari COVID maupun dari long COVID. Terima kasih Prof. Hans untuk waktunya bisa bergabung bersama dengan podcast GPI Rock Surabaya, dan kiranya Tuhan yang memberkati Prof. Hans dan seluruh keluarga besar. Baik, demikian sahabat-sahabat podcast GPI Rock Surabaya tentang long COVID and the treatment. Mudah-mudahan apa yang menjadi topik dan perbincangan kita pada episode kali ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita berharap supaya melalui perbincangan ini kita menjadi tahu dan kita bisa menjaga gaya hidup kita untuk selalu tetap sehat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan podcast GPI Rock Surabaya, dan selalu nantikan episode-episode berikutnya di program Kingdom Insight is Gift for You.